Bab 997. Kamu pergi kencan dengan pamanku. Karina mengobrol dengan nenek itu selama beberapa saat dan Kevin hanya berdiri tidak jauh darinya untuk menunggu tanpa mendesaknya. Ketika selesai bicara, Karina kembali ke sisinya. Kevin bertanya dengan santai. Kamu ngobrol apa sama nenek itu? Mendengar pertanyaannya, Karina jadi teringat apa yang dia bicarakan dengan nenek itu dan ingin tertawa. Tapi dia menahannya. Dia mendongak dan berkata dengan nada galak, "Tuan Kevin, kalau kedepannya kamu berani melakukan sesuatu, lakukan sembunyi-sembunyi. Jangan sampai orang lain lihat, tuh nenek itu baru saja kasih tahu aku." Kevin terlihat bingung. "Kamu bicara apa sih? Aku tidak ngerti." Karina mendengus dan sedikit marah, masih pura-pura lagi. "Nenek itu lihat kamu ngobrol sama gadis muda ke-39 di supermarket. Dia suruh aku untuk menceraikanmu dan kemudian mengenalkan cucunya padaku. Dia bilang tidak keberatan aku jadi cucu menantunya. Aku tidak. Tidak. Duh, jangan bicara omong kosong soal aku selingkuh dengan gadis lain." Kevin berkata dengan muram dan menggertakkan giginya. Karina ingin mengatakan bahwa banyak orang di supermarket yang melihatnya. Tapi dia menahan diri ketika berpikir kemungkinan akan bertengkar. Lagi pula Karina sudah tidak marah sehingga tidak perlu cari masalah lagi dan supaya hubungan mereka tidak menjadi canggung. "Aku bilang pada nenek itu kalau aku mencintaimu dan maafin kamu sekali lagi. Karena itu aku tidak akan menceraikanmu meskipun kamu terus selingkuh," katanya sambil bercanda. "Oh, jadi kamu mencintaiku ya?" Kevin sedikit terkejut dan secara otomatis menghentikannya berbicara. Entah kenapa pipi Karina menjadi panas dan berkata dengan gemetar, "Jangan lebay aku ngomong gitu untuk membodohi nenek itu." "Tidak mau, aku anggap perkataanmu serius," kata Kevin. "Aku cuma bicara omong kosong, terserah deh kalau kamu anggap serius. Tapi kedepannya jangan bilang kalau aku mempermainkan perkataanmu." Karina menghentakkan kakinya dengan marah, berbalik dan berjalan menuju lift. Kevin mengikutinya dan meraih tangannya. "Kamu marah?" "Tidak." Karina mencoba melepaskan tangannya beberapa kali tapi tidak berhasil. "Malam ini mau makan apa?" Kevin mengganti topik. "Kamu tanya Clayton saja, dia mau makan malam apa?" kata Karina. Kevin, untuk ketiga kalinya dia merasa bahwa membawa iblis kecil itu adalah keputusan yang salah. Terlihat Kevin tidak bicara, jadi Karina berkata, "Kamu yang tanya dia." Ya, meskipun sebenarnya Kevin sedikit enggan, tapi dia tetap setuju. "Ya udah kalau gitu," Karina mendengus puas. "Kalau gitu kamu sudah tidak marah lagi?" Kevin berbicara dengan hati-hati, "Sejak awal aku tidak marah tuh." Karina memiringkan kepalanya dengan bangga dan berkata sambil tersenyum mengejek, "Kevin, wanita memang makhluk yang rumit." Pulang ke rumah, Clayton sudah bangun dari tidur siangnya dan sedang duduk di sofa untuk minum yogurt. Collie mencium bau yogurt, lalu mencoba merangkak ke arahnya sehingga Clayton harus mengangkat yogurtnya tinggi-tinggi. Terlihat seorang pria kecil dan kucing yang saling berhadapan dengan penuh kasih sayang. "Clayton, berikan saja tutup yogurtnya," kata Karina kepada lelaki kecil itu sambil tersenyum. Kucing tidak boleh minum yogurt seperti manusia, tapi masih bisa sesekali menjilat tutup yogurtnya. "Mommy bilang tutup yogurt adalah jiwa dari yogurt," kata Clayton dan dengan hati-hati merobek yogurt, menjilatnya dan menaruhnya di bawah. "Nih Collie, aku kasih kamu seluruh jiwaku padamu, cukup kan?" Karina ingin tertawa ketika melihat itu, pria kecil ini bahkan bisa menggoda kucing. Selama beberapa saat Clayton menatap mereka berdua dengan matanya yang indah. "Kak Karina, kamu memanfaatkan waktu tidur siangku dan pergi kencan dengan paman ya? Emangnya kalau kita kencan, butuh izin darimu?" kata Kevin dingin untuk memberinya peringatan. "Aku tidak bilang gitu, cuma bilang aja kok, paman, galak banget sih." Clayton pura-pura takut, tidak bersalah, menyedihkan dan lemah. "Benar tuh, kenapa kamu galak banget?" Karina setuju.
Kalau aku punya keponakan kecil yang ganteng dan imut, pasti aku akan menyayangi dan memanjakannya. Mana mungkin aku bisa galak padanya? Clayton tiba-tiba berkata, Kak Karina, aku kan keponakan Paman Kevin. Kalau kamu nikah dengannya maka aku akan jadi keponakanmu. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam mengedipkan mata pada Kevin. Ya Clayton, betul. Kalau kamu nikah sama aku, bukan cuma Clayton saja tapi kamu juga akan punya beberapa keponakan yang lucu, ganteng dan cantik. Kata Kevin. Karina tercengang. Sial, mereka bersekongkol ya. Clayton menggelengkan kepalanya dan berkata tidak setuju. Kak Karina, lihat deh. Pamanku tidak menyiapkan bunga atau cincin berlian. Dia melamar kamu dengan santai, seperti orang yang melemparkan jaring ikan dan ikan bodoh terperangkap dalam jaring itu. Orang lain saja bisa tahu kalau kamu tidak tulus. Jadi Kak Karina jangan mau nikah sama dia ya. Kevin, bukannya pria kecil ini tadi membantunya? Ya Clayton, kamu benar. Sikapnya terlalu asal-asalan dan aku sama sekali tidak merasa dia tulus dan tidak mau menikah dengannya. Karina mengangguk setuju. Malam ini aku akan bawa kamu kembali ke rumah keluarga Okto, Kevin berkata dengan senyum datar. Karina segera berkata dengan gugup, Hei Kevin, aku sudah setuju Clayton tinggal di sini dan kamu tidak punya hak untuk mengantarnya. Aku yang bawa dia pergi dan aku punya kewajiban untuk antar dia pulang. Kevin berbicara dengan tegas dan tidak bisa dibantah. Kamu, Karina sangat marah karena sifatnya yang dominan. Padahal dia baru saja bertemu dengan seorang pria kecil lucu yang sangat menyenangkan. Tapi pria ini malah mau membawanya pergi lagi. Kak Karina, aku mau bicara sama pamanku dulu ya. Setelah selesai bicara, Clayton menarik Kevin ke kamar. Setelah menutup pintu, Kevin berkata dengan dingin, Clayton, Okto tidak perlu minta belas kasihan. Setelah makan malam, aku akan langsung antar kamu kembali ke rumah keluarga Okto, jadi kamu tidak bisa buat masalah lagi di sini. Sebelumnya Kevin jarang marah. Tapi sejak pria kecil ini marah, dia menjadi lebih sering marah. Pria kecil ini sangat mengganggu. Paman, kamu tidak lihat ekspresi Kak Karina yang berkata, sial, mereka bersekongkol ya. Kalau dilihat dari perkembangan hubungan kalian, dia pasti belum mau menikah denganmu. Aku sengaja bilang gitu supaya identitas penyamaranku sebagai agen tidak ketahuan. Kok kamu tidak ngerti sih? Clayton berkata kalau sebenarnya dia punya maksud baik. Terus Kak Karina sangat menyukaiku. Kalau malam ini kamu antara aku kembali maka dia pasti akan marah pada paman. Bab 998. Kamu mengancamku? Tidak perlu banyak omong. Kamu tetap tidak bisa ubah keputusanku untuk antara kamu kembali ke rumah keluarga Okto malam ini. Ekspresi Kevin terlihat serius, dingin dan tidak bisa dibantah. Si kecil ini tidak hanya mengganggu tapi juga membuatnya kesal. Dasar iblis kecil, paman sebelumnya kamu bilang akan ajak aku main seminggu. Tadi siang kamu setuju tapi sekarang tidak. Nanti Kak Karina pasti akan pikir kamu pria yang tidak menepati janji dan tidak punya integritas. Mungkin aja nanti dia jadi benci kamu. Clayton terus membujuknya. Suasana di rumah keluarga Okto memang lebih hangat dan bahagia, tapi lebih menyenangkan berada di sini bersama dengan paman dan Kak Karina. Clayton merasa belum cukup bersenang-senang dan tidak ingin pulang. Kamu mengancamku? Kevin menyipitkan matanya dengan dingin. Clayton berkata dengan sedih, tidak paman, kenapa aku ancam kamu? Kalau kamu marah, kamu akan mengelupas kulitku. Mana mungkin aku berani ancam kamu? Aku cuma bantu kamu menghindari bahaya. Kevin mendengus dingin. Sebelum kamu datang, Karina tidak pernah melawanku. Bahkan biasanya Karina merasa sangat takut bertanya padanya. Tapi setelah si kecil datang, mereka seperti bekerja sama dan bersatu melawannya. Aku cuma anak kecil berumur 7,5 tahun, mana mungkin aku gitu. Kamu itu iblis kecil berumur 7,5 tahun, kata Kevin. Paman, aku tahu aku salah. Aku tidak akan buat masalah lagi. Biarkan aku tinggal di sini ya. Lihat kan,
setelah aku datang ke sini Kak Karina sangat bahagia. Clayton memeluk pahanya, mencoba meneteskan air mata dan memohon dengan menyedihkan. Interaksi antara pamannya dan Kak Karina tidak begitu romantis, apalagi pamannya juga orang yang punya karakter pendiam dan dingin. Kevin memikirkannya sebentar dan menyadari bahwa hari ini Karina lebih banyak tersenyum, meskipun itu karena mengejeknya. Clayton melihat pamannya mulai goyah dan berkata lagi, "Paman, seorang pria harus pegang janjinya dan membuat gadis merasa nyaman. Kalau kamu selalu pelin-pelan, Kak Karina pasti akan ragu kamu bisa dipercaya atau tidak." "Diam," Kevin berkata dengan tegas dan dingin. "Aku ingatkan terakhir kali ya. Kalau kamu berani buat masalah lagi, aku akan pukul kamu dulu sebelum antar kamu pulang." Clayton segera menggelengkan kepalanya seperti mainan, menunjukkan bahwa dia tidak akan melakukan apapun. Kevin mengusap kepala Clayton dengan agak kencang untuk melampiaskan amarahnya, dan melihat 2 atau 3 helai rambut yang lembut menempel di telapak tangannya. Dia berkata setelah memikirkan sesuatu, "Sebelumnya aku pernah meneliti lotion perontok rambut. Terus aku berpikir gimana kalau diam-diam menjatuhkan setetes lotion ini ke kepala orang lain. Dalam seminggu, setebal apapun rambut orangnya maka rambutnya akan rontok permanen. Bahkan aku tidak bisa menyembuhkannya. Kamu mau coba jadi botak?" Clayton, pria ini jahat banget, sampai tega memperlakukan keponakan kecilnya seperti ini. Kevin berkata lagi, "Karina bilang dia menyukaimu dan aku penasaran apakah dia masih menyukaimu saat kamu botak atau tidak. Paman coba lihat baik-baik, aku ini keponakanmu yang lemah, imut dan tak berdaya. Kok kamu tega kayak gitu?" Clayton memeluk pahanya erat-erat dan membahas kalau dia adalah keponakannya. Kevin hanya tersenyum dan tidak berbicara. "Sifatku itu seperti Dedi yang berintegritas. Aku janji ke depannya tidak akan buat masalah." Clayton memeluk pahanya dengan satu tangan, lalu mengangkat satu tangan dan mengulurkan 2 jari untuk bersumpah. Karena Clayton terus berjanji, akhirnya Kevin melupakan ide untuk membuatnya jadi botak. Karina sedang duduk di ruang tamu dan bermain dengan kucingnya ketika melihat paman dan keponakan itu keluar dari kamar. Dia segera bertanya pada Clayton, "Clayton mau makan malam apa? Kasih tahu pamanmu ya, supaya dia masak untukmu." Clayton melirik pamannya yang terlihat menakutkan dengan ragu-ragu dan bertanya, "Aku kan sudah request makan siang, jadi makan malam giliran Kak Karina." Sekarang Clayton tidak berani banyak bertingkah. Kalau tidak, kemungkinan dia akan jadi botak seumur hidup. Karina percaya padanya tapi berpikir kalau pria kecil ini sangat sopan dan tidak akan bisa mendapatkan keinginannya sedikit pun. Mengingat Clayton masih anak-anak maka mungkin saja perutnya tidak akan tahan kalau makan yang terlalu berat, jadi Karina meminta 2 atau 3 makanan yang tidak pedas dan tidak berminyak. Ketika Karina selesai mengatakan menunya, Clayton mengangkat tangannya dengan lemah dan berkata dengan hati-hati, Besok aku juga mau bawa bento ke sekolah, buat Dea juga." "Paman, kamu boleh buat apa aja deh, aku tidak mau makan makanan kantin lagi. Lagi pula di kantor guru ada microwave, setelah kelas di siang hari, dia akan pergi ke kantor guru untuk menghangatkan bentonya." Clayton takut untuk mengatakan menu yang dia mau. Kamu kan pamannya dan tahu apa kesukaannya. Jadi besok masak saja makanan kesukaan Clayton untuk bekal makan siangnya. Karina membantunya bicara. Setelah itu dia diajak pergi oleh Kevin untuk membeli bahan makanan. Dan Clayton yang sudah diingatkan dengan tatapannya untuk tidak jadi pengganggu, hanya bisa berpura-pura kelelahan. Dia tinggal di rumah, melakukan video call dengan mominya untuk curhat dan untuk melihat adiknya. Di rumah keluarga Okto, Kina yang sedang melakukan video call dengan putranya merasa lucu ketika mendengar putranya bercerita tentang situasi di rumah Karina. Tapi dia juga menasihati putranya untuk tidak terus membuat pamannya marah. Pamannya itu sudah tua dan tidak punya istri. Kalau dia sering marah maka akan jadi cepat tua dan tidak ada yang mau dengannya.
Clayton mengiyakannya dan ganti topik pembicaraan. Mom, makanan buatan paman enak banget, bahkan lebih enak daripada koki di rumah kita. Besok aku minta paman buatkan aku bento untuk bekal makan siang. Oh ya BTW, Dedi tidak pernah buatkan aku bento untuk bekal. Sebelumnya ketika mereka tinggal di kota Zaun dan hanya bertiga, terkadang Dedinya akan memasak. Setelah kembali ke kota Leicester, mungkin karena ada banyak orang di rumah keluarga Okto sehingga Dedi tidak pernah memasak lagi dan Clayton hampir lupa seperti apa rasa masakannya. Masa sih? Seingatku masakan pamanmu biasa, tidak terlalu enak gitu. Kata Kina dengan agak terkejut. Mungkin karena dia memasaknya dengan cinta, jadi rasanya juga sangat enak, kata Clayton. Kina merasa geli dengan kata-katanya. Mereka mengobrol sebentar. Ketika Clayton melihat adik perempuannya tidur, dia berinisiatif untuk mengakhiri video call dan bilang akan menelepon lagi di malam hari. Kina menaruh ponselnya di samping. Sambil tersenyum dia menoleh dan melihat kalau Ezra sedang berjalan ke arahnya. Ada sesuatu yang menyenangkan ya? Tidak kok, barusan Clayton menelepon. Kina berhenti sejenak, menatapnya dan menggoda. Clayton bilang pamannya akan buat bento untuk bekal sekolah dan bilang kalau kamu belum pernah buat bento untuknya. Ezra berkata, anak laki-laki itu harus bisa kerja keras dan menghadapi kesulitan. Clayton itu suka pilih-pilih makanan. Nanti aku telepon Kevin supaya ke depannya tidak perlu buat bento makan siang lagi untuknya. Jangan, Kina menghentikannya dan berkata sambil tersenyum. Kalau kamu berani gitu, kamu akan kehilangan putramu. Ezra mendengus dingin. Tapi ekspresinya berubah jadi lembut ketika melihat Clara yang tertidur di pelukan Kina. Aku akan bawa Clara untuk tidur. Dia membungkuk, mengambil Clara yang sudah memakai bedak dan dengan lembut mencium pipi merah mudanya. Tidak peduli siapapun orangnya, tidak akan pernah ada yang bisa memisahkan mereka lagi.